Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 atau tim 5, mata kuliah struktur data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah struktur data yang kami pilih ya. Di sini kami mengambil judul yaitu implementasi struktur data multi list pada manajemen data klub dan juga pemain sepak bola. Baik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Di sini ada teman saya yaitu Muhammad Alvin Faiz dan juga saya sendiri yaitu Ahmad Rafiansyah. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan kode. Boleh, Mas? Dari header kali, Mas. Oke. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan secara singkat saja mengenai kode-kode yang sudah kita buat untuk tugas besar struktur data kali ini. Di sini kita membagi menjadi 3 file ya, tetap sama seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu ada header, kemudian ada source, dan juga ada main. Untuk header sendiri, kita di sini mendefine ada tipe data ADR player, di mana dia itu menjadi pointer untuk struct player, dan juga ADR club menjadi pointer untuk struct club sendiri. Di sini juga kita udah mendefine ada struct player, di mana sudah diisi beberapa komponen-komponen seperti ada nama, posisi, nomor punggung atau di sini number, kemudian pass, shoot, sprint, goal, dan juga pastinya untuk next-nya. Dan juga klub sendiri yaitu ada string nama klub itu sendiri. Kemudian ada juga struct untuk klub listnya. Dan bentar, saya scroll ke bawah dulu. Kok dia nggak bisa, Bin? Lu aja yang scroll. Oke, maaf ya Pak ya. Ini ada kesalahan sistem. Bawa lagi. Oke, ini ada beberapa prosedur dan juga function yang kita gunakan untuk program kali ini. Ya, di sini pertama ada prosedur inisialisasi club list ya. Kemudian ada juga untuk function untuk membuat klub. Kemudian ada juga function untuk membuat player itu sendiri. Kemudian sisanya ini ada beberapa prosedur, di antaranya itu ada prosedur untuk menambahkan klub dan juga menambahkan player. Dan di sini untuk menambahkan atau insert di sini kami menggunakan insert first ya. Kemudian ada juga untuk show club dan juga show player dan juga ada show player detail. Dan terakhir untuk prosedur delete sendiri kami menggunakan delete after untuk delete club dan juga delete player. Oke, mungkin ini bagian header. Boleh kita lanjut ke bagian source untuk lebih detailnya. Oke, boleh dibantu scroll Mas Alvin paling atas. Oke, thank you. Untuk di tahap awal kita sama ya seperti praktikum-praktikum sebelumnya, kita selalu mengisi untuk prosedur inisialisasi itu selalu kita set L-first club-nya itu harus sama dengan 0 dulu ya, atau tidak ada. Kemudian untuk function create club itu sendiri atau membuat klub, di sini dia membutuhkan parameter name ya, dan ya sama nanti di function-nya itu akan mereturn nilai C itu sendiri, di mana itu C itu adalah tempat untuk menyimpan klub itu sendiri di dalam struktur data. Kemudian ada ada create player, di mana di sini dia membutuhkan beberapa parameter ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada struct player. Di sini ada name, ada posisi, ada number atau nomor punggung, pass, shoot, sprint, dan juga goal. Dan sama, ini semua nanti akan membuat player gitu ya, membuat tempat untuk playernya.
dan nanti akan mereturn nilai P itu sendiri. Tuh. Kemudian untuk prosedur add klub sendiri ya, di sini tadi saya sudah jelaskan dan juga add player ya, itu menggunakan insert first sama seperti yang sudah kita pelajari di kelas-kelas kita sebelumnya. Kemudian untuk show klub itu sendiri ya sama algoritmanya sama kayak mendisplay semua data yang ada di dalam struktur data kita. Kemudian show player pun juga sama, dia menampilkan semua player-player yang ada di klub yang kita inginkan. Jadi dia bisa mendisplay seluruh data-data player yang ada di dalam klub itu. Kemudian boleh dilanjut lagi Mas Alvin untuk show player detail itu adalah dia menampilkan data-data informasi detail tentang pemain-pemain di klub yang kita ingin tahu gitu. Misalnya kita pengen cari tahu klub pemain A yang ada di klub B misalnya, kita bisa lihat detailnya seperti ada namanya, posisinya itu dia sebagai apa, entah itu dia jadi sebagai defender atau apa, kemudian nomor punggungnya, jumlah golnya udah berapa, dan juga beberapa informasi-informasi penting lainnya. Boleh dilanjut Mas Alvin? Ya, kemudian untuk delete juga tadi sama ya, saya sudah jelaskan bahwa delete di sini kami menggunakan delete after ya, di mana pengguna dia bisa mencari dulu klub mana yang ingin di delete, baru bisa mendelete di dalam menghapus klub tersebut di dalam struktur data kita. Sama itu ya tadi untuk delete klub dan ini juga untuk delete player. Oke, apakah udah habis ternyata? Boleh ke main lagi Mas Alvin? Oke, untuk di main sendiri ini sama juga seperti yang kita sudah pelajari di praktikum-praktikum. Boleh dari atas dulu, Mas Alvin. Ya, di sini pertama pasti ya kita akan memanggil prosedur inisialisasi klub. Iya ya, inisialisasi klub list. Kemudian di sini kita menggunakan while loop ya, di mana kita men-set di sini selama pilihannya itu tidak nol, di mana karena kita ngeset kalau misalnya pilihannya nol itu berarti dia pengen keluar atau tidak lanjut menggunakan program kita. Di sini selama dia tidak nol, maka dia bisa terus melakukan pengujian fitur yang ingin pengguna coba gitu. Seperti ada tambah klub, tambah pemain, lihat klub, kemudian juga lihat pemain yang ada di dalam klub tertentu, kemudian melihat detail pemain, dan juga hapus pemain, hapus klub, dan yang terakhir itu pastinya untuk keluar dari program. Ini kita menggunakan while loop, kemudian untuk logika pemilihan fiturnya kita menggunakan switch case untuk lebih optimal dan efisien. Oke, boleh di next lagi. Ini sama aja. Ada beberapa informasi-informasi yang harus diisi oleh pengguna untuk menggunakan beberapa fitur yang mereka inginkan. Boleh di next lagi aja. Oke, next lagi aja sampai terakhir. Untuk delete juga sama. Dan ya, mungkin kurang lebih penjelasan kode untuk tubes struktur data kelompok 5 segitu saja. Mungkin selanjutnya akan dilakukan demo terkait proyek tugas besar struktur data kita oleh teman saya Muhammad Alvin Faiz. Boleh Mas lanjutkan. Oke, terima kasih. Eh, Sekarang kita akan melakukan demo untuk data manajemen klub dan pemain. Sebelumnya saya sudah menyiapkan inputan, jadi nanti kita akan inputkan nilai-nilai yang ada di sini ke dalam kode ini, dan kode-kode ini akan di-running menggunakan terminal. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam menu game sepak bola. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan memilih menu 1, yaitu kita akan menambah klub. Kemudian, saya akan memberi klub pertama ini dengan nama Real Madrid. Nah, kemudian setelah ditambahkan akan ada peringatan bahwa klub Real Madrid berhasil ditambahkan. Kemudian saya akan menambahkan satu klub lainnya dengan nama klub Barcelona.
Kemudian klub Barcelona berhasil ditambahkan. Setelah saya menambahkan klub Real Madrid dan Barcelona, saya akan menambahkan ke dalam masing-masing klub. Yang pertama saya akan lakukan adalah menambahkan klub ke pemain Real Madrid. Saya akan menambahkan Jude Bellingham berposisi sebagai midfielder dengan nomor punggung 5, jumlah gol 15, dan atributnya. Yang pertama, saya akan tambah klub, tambah pemain, pilih 2. Kemudian nama klubnya, Real_Madrid. Nama pemain, saya akan copy. Bellingham. Posisi, midfielder. Nomor punggungnya 5, jumlah gol saat ini 15. Nah, atribut pemainnya, passingnya 91, shooting 88, dan sprintnya 85. Pemain berhasil ditambahkan. Kemudian saya akan menambahkan pemain kedua, tetap masih sama ke klub Real_Madrid. Nama pemain, Toni Kroos. Posisi midfielder. Nomor punggungnya 8. Kemudian jumlah gol saat ini 8. Kemudian atribut pemainnya, passingnya 95, shootingnya 85, dan sprintnya 70. Nah, pemain berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya akan insert pemain ke klub Barcelona. Kemudian sama, kita akan pilih 2, tambah pemain, nama klub Barcelona, nama pemain Robert_Lewandowski. Posisinya sebagai striker, nomor punggungnya 9, jumlah gol saat ini 20, passingnya 84 atributnya, shootingnya 92, dan sprintnya 78. Kemudian kita akan tambahkan satu lagi pemain ke tim Barcelona, nama klub Barcelona. Nama pemainnya Pedri, posisi sebagai midfielder, nomor punggungnya 8, jumlah gol saat ini ada 10, kemudian atributnya passingnya 93, shootingnya 86, dan sprintnya 81. Nah, sekarang kita akan melihat apakah sudah masuk atau belum klub-klub yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu Real Madrid dan Barcelona. Kita akan pilih ketiga, lihat klub. Nah, karena di sini kita tadi pakai insert first, jadi maka Barcelona ini akan berada di yang posisi paling atas. Dan sudah sesuai tadi Real Madrid dan Barcelona yang sudah kita masukkan ke dalam list tersebut. Kemudian kita akan melihat pemain di dalam klub-klub yang sudah kita masukkan tadi. Pertama, kita akan lihat pemain dari Barcelona terlebih dahulu. Nama klub Barcelona. Nah, di klub Barcelona terdapat eh, 2 pemain yang sudah tadi kita masukkan. Yang pertama ada Pedri dan yang kedua Robert Lewandowski. Nah, kenapa Pedri ini dari urutan pertama? Karena sesuai tadi yang sudah dijelaskan pada saat penjelasan kode, kita menggunakan insert first. Jadi meskipun Robert Lewandowski yang dimasukkan pertama dan Pedri dimasukkan terakhir, tapi karena ini menggunakan algoritma insert first, maka jadi Pedri di urutan pertama karena pointernya pindah ke Pedri. Kemudian kita akan melihat pemain yang ada di klub Real Madrid. Nah, sama Toni Kroos dan Jude Bellingham sesuai dengan yang sudah kita inputkan sebelumnya.
Kemudian yang selanjutnya saya ingin melihat detail pemain. Maka kita akan pilih 5. Nama klubnya Real underscore Madrid. Nomor punggungnya saya akan melihat Toni Kroos. Tadi Toni Kroos adalah nomor punggung 8. Nah, kita bisa lihat detail pemain. Namanya Toni Kroos, posisinya midfielder, nomor punggungnya 8, jumlah gol saat ininya 8, atribut pemainnya, passingnya 95, shootingnya 85, dan sprintnya 70. Kemudian saya juga ingin melihat detail pemain di klub Barcelona. Saya pilih 5, nama klubnya masukkan Barcelona. Barcelona. Nomor punggungnya 9. Saya ingin melihat Robert Lewandowski. Namanya Robert Lewandowski, posisinya sebagai striker, nomor punggungnya 9, jumlah gol saat ini 20, dan kemudian atribut pemainnya ada passingnya 84, shootingnya 92, dan sprintnya 78. Nah, sekarang saya ingin menghapus pemain. Satu pemain masing tim. Pertama, saya akan menghapus pemain dari Barcelona dulu. Saya akan Barcelona. Barcelona. Nomor punggung yang akan dihapus, saya akan menghapus Robert Lewandowski. Nah, pemain berhasil dihapus, berarti Robert Lewandowski berhasil dihapus. Nah, sekarang ini adalah menampilkan pemain yang sekarang masih ada di klub Barcelona. Tadi awalnya ada 2 orang, yaitu Lewandowski dan Pedri. Sekarang tinggal ada 1 orang. Pedri nomor punggung 8 berposisi sebagai midfielder. Kemudian saya akan menghapus satu pemain dari Madrid. Kita hapus pemain 6. Nama klubnya Real underscore Madrid. Sorry, kursornya. Real underscore Madrid. Nomor punggungnya saya akan menghapus Jude Bellingham. Nomor 5. Yap, pemain berhasil dihapus. Jadi sekarang yang tersisa tinggal Toni Kroos nomor punggung 8 dan posisi sebagai midfielder. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menghapus klubnya. Menghapus klub. Nama klub yang saya akan hapus adalah Barcelona. Yap, klub berhasil dihapus dan daftar klub yang sekarang ada tinggal Real Madrid. Saya akan coba hapus lagi Real Madrid. Real Madrid. Ya, setelah Real Madrid dihapus, berarti kan tidak ada lagi klub yang ada dalam list. Maka akan muncul tidak ada klub lagi yang terdaftar. Kemudian setelah program semua menu dijalankan 1 sampai 7, kita akan keluar dari menu ini, dari game ini. Nah, terima kasih telah mencoba. Semoga sukses semuanya. Create by Ahmad Rafiansa dan Muhammad Alvin. Nah, itu dia demo yang telah kami lakukan dalam manajemen data klub dan pemain. Nah, kemudian jika ingin mencoba kode yang sudah kami buat sebelumnya, bisa di-scan QR berikut. QR berikut ini akan menuju ke GitHub dan kode tersebut, kode yang sudah dijalankan sebelumnya itu sudah diupload ke GitHub dan bisa dijalankan. Nah, mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.